Setelah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, kita melepaskan cincin, jam tangan, dan juga gelang. Peralatan yang dibutuhkan yaitu seperti sabun antiseptik dan juga handuk untuk mengeringkan. Lalu kita lipat baju kita sampai ke siku dan kita basahi kedua tangan kita dengan air yang mengalir. Setelah itu kita menyabun kedua tangan kita dengan sabun biasa atau dengan antiseptik ya. Tuh, gosok kedua tangan kita, punggung tangan kita juga digosok, lalu sela-sela jari kita juga digosok, lalu juga punggung-punggung jari secara berlawanan juga digosok secara bergantian ya. Lalu ibu jari kita juga secara bergantian kanan dan kiri. Lalu kuku-kuku jari atau ujung-ujung jari kita juga bersihkan. Lalu kita bilas kembali dengan air yang mengalir. Setelah bersih, kita tutup keran dengan menggunakan siku. Lalu kita keringkan dengan handuk yang bersih. Itulah cara melakukan cuci tangan biasa. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan cuci tangan bedah atau steril. Itu caranya masih sama, kita harus melipat dan melepaskan perhiasan kita setelah menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu kita buka keran kita dan basuh tangan kita sampai lengan bawah sampai siku ya, dengan air yang mengalir. Lalu berikan sabun dan menyikat kuku kita dengan sikat kuku yang lembut. Lalu kita menggosok-gosoknya dengan sikat kuku yang lembut. Gosok-gosok setelah sudah diberi sabun. Setelah itu kita gosok lengan kita dengan spons secara sirkuler, kanan dan kiri secara bergantian. Lalu kita bilas dengan air yang mengalir. Perbedaan cuci tangan biasa dengan juga cuci tangan bedah atau steril yaitu di bagian menggosok kuku dan juga menggosok lengan dengan spons. Serta peralatan yang digunakan yaitu ada sabun biasa dan juga antiseptik. Ada 2. Serta ada penggosok, pengikat kuku dan juga spons. Itu peralatan yang diperlukan untuk melakukan cuci tangan bedah atau steril. Sedangkan cuci tangan biasa hanya memerlukan sabun antiseptik dan juga handuk saja. Setelah itu, kita menuangkan antiseptik pada seluruh tangan kita sampai ke lengan bawah atau siku tadi dan menggosoknya secara kuat selama 2 menit ya. Selama 2 menit kita gosok antiseptiknya ke seluruh lengan kita. Lalu bilas kembali dengan air yang bersih atau air mengalir. Setelah itu kita tutup keran dengan menggunakan siku dan kita keringkan tangan kita dengan handuk yang bersih, yaitu bagian depan handuk itu untuk salah satu sisi handuk untuk tangan kanan dan sisi handuk sebelahnya itu untuk tangan yang kiri. Jadi dua tampilan yang berbeda ya. Nah, sekarang cuci tangan bedah steril telah selesai. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan pemakaian sarung tangan steril. Setelah kita menyiapkan peralatan sterilnya, lalu kita sudah mencuci tangan dan membuka sarung tangan bagian luar dengan hati-hati. Dan kita memakai sarung tangan dengan memegang tepi manset dan memasukkan jari-jari ke dalam sarung tangan tersebut. Pastikan tidak ada yang menggulung ya. Lalu sama bagian kirinya, pastikan tidak ada yang menggulung mansetnya dan masukkan jari-jari ke dalam manset tersebut. Lalu kita bisa rapikan
sarung tangan tersebut serta menyesuaikannya pada tangan kita. Berikutnya itu kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Yang pertama, kita harus menimbang bayi tersebut dan dialasi dengan kain bedong. Di sini terdapat bayinya itu 800 gram ya. Lalu pastikan bayi itu ada pada tempat yang nyaman, tempat tidur yang nyaman ya. Setelah menimbang berat badan, kita juga harus mengukur panjang bayinya sampai ujung kakinya setelah diluruskan ya. Nah, setelah diukur panjang bayinya, kita mengukur lingkar kepalanya juga. Nah, kita ukur lingkar kepalanya dari dahi sampai ke dahi lagi. Di sini kepalanya itu lingkarnya 8 cm. Setelah itu kita juga harus mengukur lingkar dadanya dari dada depan di belakang ketiak ya, dimasukkan ke dalam ketiak. Nah, kita ukur lingkar dadanya juga. Melakukan pengukuran kepada kepala dan juga dada, kita mempapasi kepalanya apakah ada benjolan atau tidak, lalu kepalanya cekung, lonjong atau tidak, atau datar, lalu keadaan suturannya dan juga pertumbuhan rambutnya. Lalu kita periksa telinganya, telinga bayinya simetris tidak kanan dan kirinya, lalu adanya kotoran, ketuban atau tidak. Di sini alhamdulillah dedenya normal ya. Lalu periksa matanya, sklera dan juga konjungtivanya untuk memeriksa bilirubin dan juga memeriksa anemis, refleks mengedip. Lalu hidungnya ada mukus atau tidak, pembekalan atau tidak, dan mulutnya diperiksa apakah ada mukus atau adanya cuping hidung atau lain-lain. Di sini dedenya normal ya. Kita juga harus memastikan bahwa adik bayi itu selalu dalam kondisi hangat. Makanya kita memakaikan pakaiannya yaitu baju dan juga popoknya. Untuk pemeriksaan bayi baru lahir biasanya belum memakai baju dan juga popok, tapi harus dijaga kondisi suhu tubuhnya yaitu harus tetap hangat. Nah, kita langsung pemeriksaan pada leher atau palpasi pada leher, apakah ada kelenjar tiroid atau limfe. Di sini dada bayinya aman. Lalu kita periksa bagian dadanya, kita buka dulu bajunya, bentuk dadanya kita periksa, putingnya dan bunyi nafas dari bayinya dan detak jantung bayinya juga ya. Lalu ke bahu dan juga lengan dibuka pakaiannya ya. Ke bagian bahu dan juga lengan diperiksa apakah jari-jarinya itu lengkap dan juga kesimetrisan dari lengannya. Ketiak dan juga dadanya juga diperiksa. Lalu ke bagian perut, abdomen, apakah perutnya kembung atau tidak, lalu adanya nonjolan tali pusar atau tidak, atau pendarahan di tali pusar. Di sini dadanya aman ya. Lalu ke sistem saraf juga diperiksa. Lalu ke bagian kaki, panggul, dan jari-jari kaki semuanya diperiksa. Dan bagian genitalianya juga diperiksa.
Di sini apakah ada laki-laki, vaginanya ada enggak lubangnya, uretranya berlubang atau tidak, dan juga apakah terdapat labia mayora dan juga mons pubis dan lain-lainnya. Dan juga anusnya juga diperiksa, bisa menggunakan termometer ataupun jari kelingking ya. Nah, jika sudah semuanya diperiksa, punggungnya juga diperiksa, bagian punggungnya. Kita balik adik bayinya, lalu kita periksa bagian punggungnya apakah simetri atau tidak, ada skoliasis atau tidak. Nah, kita periksa bagiannya, dan bagian belakangnya juga kita periksa seluruh bagiannya ya. Nah, jika sudah, jangan lupa dipakaikan lagi pakaian adik bayinya supaya tetap hangat suhu tubuhnya dan juga nyaman. Yang berikutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Nah, kita harus memberitahu dan menjelaskan kepada ibu dulu apa yang akan kita lakukan atau meminta izin kepada ibunya. Lalu kita harus menyiapkan alat dan bahan secara ergonomis atau didekatkan kepada pasiennya. Nah, setelah pasien nyaman, kita baru melakukan pemeriksaan di bagian kepala dan wajah. Di sini ibunya tidak ada ketombe dan juga rambut rontok. Ibunya normal, kepalanya juga tidak ada benjolan ataupun pembengkakan. Lalu diperiksa bagian matanya menggunakan pen light, yaitu dari bagian terjauh. Nah, di sini periksa sklera dan juga konjungtivanya. Apakah skleranya ada warnanya kuning atau putih? Di sini ibunya normal dan juga konjungtivanya tidak menunjukkan bahwa anemis. Jadi normal semuanya matanya. Lalu minta izin untuk dibuka maskernya karena itu diperiksa hidungnya ya. Apakah ada mukus atau tidak? Di sini tidak ada mukus dan juga tidak ada pembengkakan. Nah, setelah hidung kita periksa bagian mulutnya dan kerongkongannya. Apakah mulutnya sariawan ataupun ada pembengkakan dan lain-lainnya? Di sini tidak ada, ibunya normal. Lalu kita palpasi bagian leher, apakah ada kelenjar tiroid dan juga limfe? Di sini ibunya juga normal. Lalu bagian telinga, dimulai dari telinga yang paling jauh. Di sini juga telinganya normal ya, infeksi pada telinga, tidak ada cairan ataupun apapun itu kotoran. Nah, lalu minta izin untuk dibuka bagian dadanya karena akan dipalpasi dan diinfeksi bagian dadanya. Diperiksa apakah ada tonjolan, apakah ada pembengkakan di bagian dadanya atau ada bentukan tidak simetris. Di situ ibunya normal. Lalu minta izin lagi untuk dibuka bagian ketiaknya karena akan dipalpasi lagi. Nah, kita palpasi bagian ketiaknya apakah ada tonjolan atau pembengkakan. Situ ibunya juga normal ya, secara bergantian kanan dan juga kiri. Nah, setelah bagian ketiak dan juga dada, bagian perut juga diperiksa. Boleh dibuka bagian perutnya. Ya, apakah perutnya ibu kembung atau tidak, bengkak atau tidak, dan juga simetris atau tidak. Di sini ibunya juga normal ya keadaannya. Lalu setelah itu kita periksa bagian tangan, lengannya apakah ada pembengkakan atau ada benjolan dan lain-lain untuk tangan kanan dan juga tangan kirinya. Juga jari-jarinya itu lengkap atau tidak. Di sini ibunya juga normal ya, lengkap. Lalu minta izin lagi dibuka untuk bagian panggul dan juga kaki, paha sampai ke bawah jari-jari ya. Lalu selanjutnya bagian palpasi bagian punggung, apakah simetris tidak, skoliasis atau tidak. Di sini ibunya normal, tidak ada pembengkakan dan lain-lain. Lalu memeriksa
refleks dari ekstremitas bawah. Nah, di sini kita tendonnya kita ketuk ya, apakah ibunya refleksnya bagus atau tidak secara bergantian kanan dan juga kiri. Nah, di sini ibunya refleksnya bagus ya kakinya. Nah, udah dicoba. Setelah itu kita periksa bagian genitalianya, apakah di situ terdapat penyakit atau tidak. Di sini tidak ada penyakit atau kelainan seperti herpes dan lain-lain ya. Dan juga lengkap semua labia mayora, minora dan lain-lainnya itu lengkap dan tidak ada penyakit pada ibunya. Lalu kita periksa bagian anusnya, apakah berlubang atau tidak. Nah, berikutnya kita akan melakukan vulva hygiene dan kita meminta izin kepada pasien terlebih dahulu. Setelah mendapatkan izin, kita mengambil kapas DTT atau desinfeksi tingkat tinggi 5 buah kapas untuk dilakukannya vulva hygiene. Nah, mulai dari bagian labia mayora sinistra, kita langsung buang ke bengkok, itu peralatannya ya. Lalu labia mayora sinis dextra langsung buang ke bengkok, lalu labia minora sinistra langsung buang ke bengkok, lalu labia minora dextra langsung buang lagi ke bengkok, dan yang terakhir dari vestibulum ke sampai anus. Nah, setelah itu kita bersihkan peralatan yang vulva hygiene tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan TTV. Kita sebelumnya meminta izin kepada pasien tersebut akan melakukan tindakan apa, kita harus menjelaskannya terlebih dahulu. Nah, kita jangan lupa tutup sampirannya, tirainya kita tutup untuk menjaga privasi pasien. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensimeter. Dan lupa kita harus meraba nadia dulu ya. Lalu kita pakaikan tensimeternya kepada lengan ibu. Letaknya yaitu di arteri brachial ya. Kita akan masang 2,5 cm di atas arteri tersebut. Lalu setelah dipasang tensimeternya, manometernya ditaruh di atas tensimeter atau di arteri brachial tersebut. Lalu kita memakai stetoskop dan kita tempelkan ke arteri brachial tersebut. Jangan lupa kita menutup katup dari tensimeternya tersebut sebelum dilakukan pemompaan. Setelah ditutup kencang lalu dipompa sampai 160 mmHg, lalu kita dengarkan sambil dikempeskan nadinya itu muncul di jarum yang mana. Nah, setelah itu dikempeskan lalu diberitahu hasil pemeriksaannya kepada pasien. Sini ibunya 120/80 itu normal ya tekanan darahnya. Dan setelah kempes kita copot lagi, kita rapikan lagi peralatan tensimeter dan stetoskopnya. Lalu kita rapikan baju ibunya kembali. Nah, berikutnya pemeriksaan berikutnya yaitu kita menghitung nadi pasien. Nadi pasien harusnya normalnya 60 per menit, 60 sampai 90. Ini ibunya 70 ya. 70 yang berarti nadi pasien itu normal, nadi ibunya normal. Kalau kita menghitung pernafasan pasien, normal itu 16 sampai 20 kali per menit. Kita hitungnya menggunakan jam. Nah, di sini ibunya juga normal karena dia 18 kali per menit. Setelah itu kita ukur suhu tubuh ibunya menggunakan termometer. Nah, suhu tubuh ibunya itu 36,5. Itu normal ya suhu tubuh ibunya. Nah, jangan lupa nanti setelah melakukan pemeriksaan terakhir kita melakukan penimbangan dan juga tinggi badan ibunya. Nah, ini kita mendeteksi detak jantung ibu sambil berkomunikasi kepada ibunya ya. Dan jangan lupa memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibunya, lalu berterima kasih kepada ibunya. Kita akan melakukan verbeden
tidur. Pertama kita harus izin dulu kepada pasiennya, lalu kita melepaskan melepaskan spray, perlak dan juga stick lichen yang sudah terpasang pada pasien sebelumnya. Kita bersihkan dulu, kita lepaskan dulu. Di sini ibunya tidak bisa berdiri, jadi kita bantu ibunya merapikan tempat tidurnya dengan cara berbaring, yaitu dimiringkan ya ibunya. Dan jangan lupa menjaga komunikasi kepada ibunya. Lalu ibunya dimiringkan ke sebelah kiri untuk dilepaskan spray, perlak dan juga stick lichennya. Nah, yang kotor ini kita taruh di keranjang atau di wadah yang infeksius ya, plastik infeksius, untuk dicuci secara bersih dan juga steril. Setelah itu kita copot sarung bantalnya juga untuk dimasukkan ke keranjang infeksius atau plastik infeksius. Kita melakukan pemasangan spray, sarung bantal, perlak dan juga stick lichen yang baru pada tempat tidur pasien. Nah, ini pertama kita memakai sarung bantal yang baru terlebih dahulu pada pasien. Lalu kita taruh di kepala pasien dan meminta izin ya pada pasien, permisi ibu. Lalu berikutnya kita memasang spray yang besar atau laken. Yaitu dengan cara melipatnya dulu menjadi 2, lalu ditaruh di garis tengah kasur dari ibunya, lalu dirapikan lichennya atau spraynya, dirapikan. Lalu nanti dapat ditekuk membentuk sudut 90 derajat ataupun 45 derajat. Bisa dilakukan secara bergantian mulai dari sebelah kiri ataupun mulai dari sebelah kanan membentuk sudut 90 derajat Celcius, membentuk sudut 90 derajat ataupun 45 derajat. Ya. Yang berikutnya adalah setelah memasang laker, kita memasang perlak yang besar di bawah pasien. Kita dipasang dulu perlaknya di bawah pasien dengan cara membaringkan pasien lagi seperti tadi, ke kanan dan ke kiri sampai perlaknya terpasang dengan rapi.
Setelah perlak terpasang dengan rapi, kita memasang stik lakan atau spray kecil di atas perlak tersebut dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu memiringkan pasien ke kanan dan ke kiri agar stik lakan dapat dimasukkan dengan benar, dapat dipasang dengan benar. Setelah selesai memasang lakan, perlak, dan stik lakan, kita tutup pasien kembali dengan selimut agar pasien tetap hangat, nyaman, dan juga aman. Nah, itu dia proses verbeden atau menyiapkan tempat tidur pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.